Siapa pembukaan? Udah boleh mulai kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, hari ini kita akan melakukan diskusi yang bersifat santai tapi juga serius. Baik, kali ini kita akan membahas praktik nyata yang bisa menjadi contoh baik sekaligus tantangan buruk dalam lingkungan birokrasi ini. Jadi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Anissa Vera dan ada 4 rekan saya lainnya, di antaranya yaitu ada Ibu Ifah Khairuna, Ibu Nisa Fatia, Bapak Resi Munji, dan Bapak Rifki Ahmad. Baik, kita akan langsung saja memulai identifikasi praktik terkait praktik baik terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu praktik baik dan praktik buruk. Praktik baik adalah praktik atau cara kerja yang baik, efektif, dan terbukti berhasil dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang sesuai aturan, standar, dan etika, memberikan hasil nyata dan bermanfaat. Kalau praktik buruk, yaitu praktik atau cara kerja yang tidak baik, tidak sesuai aturan, dan berdampak negatif pada kinerja maupun pelayanan. Selanjutnya, saya ingin berbagi contoh praktik baik, yaitu pertama adanya digitalisasi layanan pencetakan dokumen, contohnya itu di kantor Disduk Capil, yaitu adanya layanan digitalisasi administrasi atau cetak dokumen sendiri untuk KTP, KK, akte kelahiran maupun akte kematian. Yang kedua, layanan jemput bola yaitu pelayanan keliling. Petugas mendatangi rumah lansia atau disabilitas yang di desa agak dalam atau pedalaman untuk melakukan perekaman KTP elektronik dan melakukan penerbitan untuk dokumen tersebut. Baik, saya lanjutkan. Tadi untuk Bu Iva sudah menjelaskan tentang praktik baik itu tadi ada 2. Itu menurut saya sangat benar sekali. Tapi saya tambahkan satu lagi, yaitu kolaborasi lintas instansi. Seperti contoh nyatanya adalah integrasi data kependudukan dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan begitu, masyarakat cukup sekali input data, jadi kerjaan nggak berulang-ulang, tapi bisa digunakan di banyak layanan. Berarti kerjanya lebih efisien, berarti itu praktik kerja yang sangat baik. Mungkin yang bad praktiknya untuk praktik buruknya yaitu bad praktik, namun kita juga tidak bisa menutup mata dengan bad praktik ini. Misalnya ada proses pelayanan manual yang berbelit dan lambat. Masyarakat harus membawa dokumen berulang-ulang. Tadi kan kita cukup sekali input, jadi efisien kerjanya kan, efektif dan efisien. Jadi nggak misalnya layanan bisa digunakan kalau bad praktik itu proses pelayanan manual yang berbelit dan lambat. Berarti di sini nggak adaptif, tidak mengikuti perkembangan zaman karena masih manual. Mungkin itu dari saya. Ya, betul sekali ya. Selain itu, kita juga sering mendengar terkait isu kurangnya transparansi dalam rekrutmen ASN ataupun suatu proyek yang cenderung tidak sesuai dengan sistem merit. Dan yang terakhir, ada resistensi dari sebagian pegawai terhadap inovasi digital. Mereka masih nyaman dengan cara lama, padahal tuntutan masyarakat terus berubah. Contohnya itu kan misalnya ada di kantor pegawai yang udah agak tua, jadi mereka udah malas untuk belajar teknologi tersebut. Jadi ya sudahlah untuk pegawai yang baru-baru saja, anak-anak yang masih muda. Mungkin itu. Izin nyambung ya. Kalau kita lihat dari perspektif analisis good practice-nya, kunci keberhasilan good practice tadi ada beberapa hal. Pertama yang pastinya komitmen dari pemimpin. Kedua, SDM yang melek teknologi. 3, adanya regulasi yang mendukung kegiatan ini, digitalisasi ini. Nah, bagaimana agar praktik ini bisa menular ke unit lain? Caranya lewat pelatihan, aplikasi inovasi, serta pemberian reward bagi unit atau ASN yang berhasil melakukan inovasi
pelayanan publik. Baik, untuk kemudiannya yaitu analis bad practice. Untuk bad practice di sini penyebab utamanya yaitu mindset-nya yang lama. Mindset lama maksudnya. Birokrasi yang kaku dan kurangnya literasi digital di kalangan ASN. Jadi supaya tidak terulang lagi, maka perlu penguatan sistem merit, monitoring yang ketat, serta pembiasaan penggunaan aplikasi yang digital. Alternatif yang lain yang terbaiknya misalnya seperti mendorong kolaborasi antar instansi, kemudian membangun budaya kerja adaptif, dan transparansi berbasis data sehingga publik bisa ikut mengawasi. Baik, gimana yang lainnya? Apa mungkin ada yang perlu dibahas lagi? Ini cuman kayaknya itu dari kami ya, mungkin udah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusinya. Jadi dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa good practice itu adalah bukti bahwa smart governance itu bisa terwujud jika adanya komitmen, inovasi, dan digitalisasi. Sedangkan bad practice itu harus jadi pelajaran agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi kuncinya ada pada diri kita sendiri sebagai ASN yang profesional berbasis sistem merit dan mau beradaptasi dengan teknologi. Jadi semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.